satu apa ya? Saya suka menulis, saya mempraktikkan menulis, kemudian saya kirim ke majalah. Nggak tahunya diterima begitu ya. Waktu itu judulnya waspada antraks, karena waktu itu sedang beredar virus antraks. Itu virus atau apa ya? Pokoknya penyakit antraks itu ya, saudara ya. Nah, artikel saya diterima dan antraks yang saya bicarakan di situ bukan antraks dalam pengertian penyakit, meskipun waktu itu ada momen sedang beredarnya penyakit antraks ya. Tetapi yang saya bahas dengan kata antraks itu adalah sebuah akronim dari anti teologia dan doktrin yang anti-tabiat. Disingkat jadi antraks ya, agak maksain ya. tapi singkatannya ternyata hurufnya ada di situ ya. Anti dari doktrin dan teologi yang anti-tabiat. Saya bikin tulisan-tulisan, padahal waktu itu saya belum masuk STT ya. Saya kirim ke majalah Kristen dan ternyata dipublish, diterima ya, di majalah Kristen dimuat ya. Nah, saudara, keprihatinan saya waktu itu sebagai anak muda adalah saya sebetulnya ingin mengajak pembaca yang membaca tulisan saya untuk memahami bahwa orang tidak mungkin hidup tanpa teologi. Bahkan anak kecil pun berteologi. Ketika dia mengatakan, "Papa, Mama, apakah Allah itu berjenggot? Apakah Allah itu kakek-kakek tua yang duduk di atas takhta yang besar di surga sana? Apakah surga itu seperti istana yang saya tonton di film-film? Seperti apa?" Nah, saudara, ketika seorang anak bertanya tentang apakah Santa Claus itu siapanya Allah, begitu kan? Lalu Allah itu siapanya Santa Claus, lalu seperti apa Allah, itu anak-anak sedang berteologi. Jadi sebetulnya berteologi itu tidak terhindarkan dalam hidup manusia. Semua orang berteologi. Hanya masalahnya adalah teologinya buruk atau sehat. Itu masalahnya. Teologi yang bertanggung jawab atau teologi yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, lewat tulisan saya mengajak orang untuk belajar tentang teologi atau doktrin yang alkitabiah pada waktu itu ya. Saya masih belum masuk sekolah teologi ya, Pak. Saya sudah beranikan menulis itu. Nah, dalam artikel yang saya kirim di grup WA yang sepertinya mungkin hanya 1-2 orang aja yang baca, saya nggak tahu ya. Itu tulisan dari Michael Horton. Michael Horton itu adalah seorang teolog reform, seorang pendeta yang cukup terkenal aktif menulis ya. Dia menjelaskan tentang bagaimana kita memahami sebuah wawasan dunia agama itu dengan 4D. Nah, apa itu 4D? Bukan temennya 3D, 3D atau apa, tapi 4D ini sebuah singkatan. Nah, saudara, dan menurut Michael Horton, 4D ini bisa juga dimiliki oleh kepercayaan lain atau agama-agama lain. Ya, misalnya, apa itu 4D? D pertama itu adalah drama. Ya, bukan berarti drama dalam pengertian negatif kayak kalau kita nonton artis yang satu berantem sama artis yang lain, lalu para netizen yang budiman dan mana tahu itu mengatakan drama, bukan drama dalam pengertian negatif begitu ya. Nah, tapi drama di sini artinya kisah. Di setiap wawasan dunia agama itu ada kisah yang ditawarkan dan sebuah drama yang diceritakan ya. Lalu D yang kedua itu doktrin. Lalu D yang ketiga itu doxologi. Dan D yang terakhir namanya discipleship. Nah, sekarang saya bahas satu-satu ya, dan saya coba berikan contoh Alkitabnya ya. Jadi kalau bicara soal drama ya, setiap agama itu menawarkan drama ya. Setiap agama itu menawarkan kisah. Mahabharata, terus Ramayana, itu kisah agama apa? Nggak usah disebut ya, Anda tahu kira-kira ya. Ada kisah di situ tentang kejahatan melawan kebaikan, tentang pengkhianatan dan sebagainya. Ada nilai-nilainya di sana. Kisah tentang seorang nabi terakhir dipopulerkan oleh agama-agama tertentu, ya kan? Kisah tentang seseorang kaya yang kemudian meninggalkan kekayaannya menjadi orang yang miskin, bertapa dan mendapatkan pencerahan. Anda tahu itu kisahnya siapa ya, membentuk agama apa ya. Sampai kemudian kekristenan muncul dengan sebuah kisah bahwa Allah dulu menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik, creation, penciptaan. Kemudian terjadi kejatuhan, fallness, dan semua menjadi buruk. Seperti di film-film muncul penjahat, ya kan? Kemudian terjadi penebusan, redemption, ketika Allah membereskan semua yang bermasalah ini. Ya, muncul jagoan. Kalau dalam film-film muncul jagoan. Dan kemudian akhirnya consummation, ketika semua kembali menjadi baik-baik saja, bahkan lebih baik dari keadaan sebelumnya. Jadi itu menjadi pola dari semua film, drama, kisah, begitu ya. Nah, saudara, ternyata itu yang ditawarkan oleh kekristenan. Ya, kekristenan menawarkan ada sebuah cerita, ada sebuah drama, tapi titik pusatnya seorang pribadi namanya Yesus.
titik pusatnya dari drama itu. Seorang pribadi namanya Yesus. Makanya kemarin waktu saya cerita tentang Kalbar, ketika ditanya oleh wartawan, kira-kira apa sih inti dari Alkitab? Dia mengatakan Alkitab itu intinya adalah Jesus love me, this I know for the Bible tell me so. Ya, Yesus cinta saya karena Alkitab mengajarku. Nah, saudara, jadi ada sebuah kisah yang ditawarkan. Nah, sekarang kita lihat contohnya di Alkitab ya, Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat 1 sampai 4. Mari kita buka Roma 1 ayat 1 sampai 4. Roma 1 ayat 1 sampai 4. Ini contoh drama atau kisah yang menjadi landasan yang kemudian Paulus kembangkan lagi menjadi doktrin, ya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya, nyanya besar ya, sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Ya, sekilas diceritakan tentang perjanjian lama nih. Tentang anaknya, Yesus Kristus yang menurut daging diperanakan, berinkarnasi dari keturunan Daud. Dia mulai masuk ke kisah-kisah Injil di sini ya. Dan menurut Roh Kudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Yang menceritakan tentang Yesus yang mati dan bangkit. Jadi Paulus menceritakan tentang sebuah kisah yang berpusat pada Yesus. Hanya dalam 4 ayat, Roma 1 ayat 1 sampai 4. Ada sebuah kisah ringkasan dari PL sampai PB dengan satu tokoh pusat namanya Yesus Kristus. Digambarkan di sana Yesus Kristus yang dijanjikan dari sejak PL ya oleh nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci kan menuju PL ya. Yang berinkarnasi, mati dan bangkit. Sebuah kisah. Nah, saudara, jadi itu yang ditawarkan oleh kekristenan. Itu yang diceritakan oleh kekristenan, sebuah kisah dari Allah sendiri yang berpusat pada satu tokoh namanya Yesus. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Dari sini kita melihat ya bahwa Allah menyatakan dirinya bukan dengan ide yang mengawang-awang, ya kata Michael Horton, tetapi dengan kisah nyata yang membumi. Yesus turun ke bumi, ada waktunya, ada konteks sejarahnya di tengah-tengah budaya tertentu, budaya Yahudi. Sebagai orang dari ras tertentu, Yesus ras Yahudi, ya kan, suku Yahudi, dan kemudian dia hidup berinteraksi dengan bangsa-bangsa yang benar-benar ada, orang Romawi, ya kan, orang Samaria, benar-benar ada di muka bumi. Nah, saudara, jadi kisah kekristenan adalah kisah yang ditawarkan bukan dari kisah yang mengawang-awang, tapi kisah yang benar-benar historis, terjadi di bumi. Ada sebuah fakta, nah, ini kata penting ya, fakta. Ya, ada sebuah fakta tentang Yesus, Yesus yang faktual. Nah, saudara, tapi kemudian Paulus melanjutkan dari fakta ini maknanya apa? Ya, ini permainan kata ya, ada fakta, ada makna. Nah, dari drama ini, dari kisah ini, doktrin yang bisa dipelajari apa? Ajaran yang bisa ditarik apa? Dari kisah Mahabharata, Yudhistira, Pandawa 5, kemudian Kurawa, dan dari tokoh-tokoh itu orang-orang agama tertentu belajar apa? Doktrin apa yang bisa diajarkan dari adanya dewa ini, dewa itu, dewa ini, dewa itu? Apa yang mau diajarkan? Masing-masing punya caranya sendiri. Tapi kekristenan kemudian belajar dari Paulus, dan dari kisah itu Paulus kemudian mengajarkan dari Roma 1 ayat 5 ya sampai pasal 8 ayat 30. Dia menjelaskan tentang sebuah doktrin. Doktrin yang dilandasi oleh kisah tadi. Ini D yang kedua ya. D yang kedua doktrin. Ayat 5 ya, Roma 1 ayat 5. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepadanya, dan bla 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 bla. Terus dia jelaskan soal doktrin, ajaran yang harus dipercayai dan ditaati, sampai kemudian kita membaca di Roma pasal 8 sampai 30. Mari kita baca Roma pasal 8 sampai 30 ya. Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Tiba-tiba kita sudah belajar tentang doktrin yang dalam teologi yang disebut dosalutis, ya, urutan keselamatan. Mereka yang ditentukan dari semula, dipredestinasikan dari semula, dipilih dari semula, dipanggil. Setelah dipanggil, dibenarkan lewat iman kepada Kristus. Setelah dibenarkan, dimuliakan pada akhirnya. Jadi ada sebuah doktrin di situ. Nah, tapi sebelum ayat 30 ada pelajaran banyak doktrin-doktrin yang lain yang bisa diambil dari kisah tentang Yesus yang inkarnasi, mati dan bangkit. Intinya dari drama muncul doktrin. Doktrin ini muncul
bukan tiba-tiba muncul karena konsep manusia, tapi berlandaskan drama yang sudah terjadi. Ya, jadi kekristenan itu adalah agama yang sangat historis, agama yang sangat menyejarah, membumi. Kekristenan itu bukan agama yang abstrak kayak filsuf-filsuf Yunani yang memikirkan esensi, hakikat dari keberadaan itu apa sebenarnya. Ada yang bilang air, ada yang bilang satu keberadaan yang dengan nama tertentu, ada yang bilang macam-macam lah. Tapi kekristenan mendasarkan ajarannya, doktrinnya berdasarkan sesuatu peristiwa historis yang benar-benar terjadi, berdasarkan fakta. Nah, fakta itu mendapatkan maknanya. Ya, ketika kita belajar doktrin, kita baru memahami maknanya. Contoh ya, ada fakta dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 5 tentang Yesus Kristus yang disalibkan dan bangkit. Itu contoh fakta ya, 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 5 tentang Kristus yang bangkit. Maknanya apa? Makna dari Kristus yang mati dan bangkit apa? Orang yang disalib itu penjahat, kok tiba-tiba kita harus memuliakan Tuhan dengan peristiwa itu. Nah, ternyata maknanya dijelaskan misalnya dalam Roma 4 ayat 25. Dia, Yesus, diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Oh, kita baru tahu ada fakta sejarah, kisah Yesus disalib dan bangkit. Maknanya adalah lewat kematiannya kita yang percaya dibenarkan. Kita yang percaya kepada Dia mengalami yang namanya ditebus karena Dia diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita. Nah, dari mana kita tahu makna peristiwa itu? Dari doktrin. Jadi kalau kita nggak belajar doktrin, kita nggak tahu makna dari peristiwa yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu kita. Dari fakta yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu kita. Guru-guru sekolah minggu kita mengajarkan sejak sekolah minggu tentang cerita-cerita Alkitab. Raja Daud lah, Raja Salomo lah, tentang Rehabeam, tentang Yerobeam, tentang tokoh-tokoh di Perjanjian Lama. Nah, bagaimana kita bisa memahami apa yang terjadi di Perjanjian Lama yang diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu kita kalau kita nggak belajar doktrin? Doktrin menolong kita memahami makna dari peristiwa yang terjadi. Begitu ya. Itu sebabnya kita belajar teologi ya. Belajar teologi secara bertanggung jawab. Kita mengenal Allah kita dan karyanya sungguh-sungguh. Ya, mengenal Allah kita dan karyanya sungguh-sungguh. Memahami makna dari apa yang sudah terjadi yang diceritakan di Alkitab itu maknanya apa? Nah, kita belajar doktrin. Nah, Paulus menjelaskan sesuatu yang bersifat doktrinal ya dari pasal 1 tadi ya ayat yang ke-5 sampai pasal 8 ayat yang ke-10. Nah, Saudara, dan kita melihat kalau kita ingin tahu misalnya makna kematian Yesus itu banyak sekali. Sampai John Piper itu menulis satu buku 50 makna kematian Yesus. 50 makna kematian Yesus, ada bukunya tipis di perpustakaan kita ya, ditulis oleh John Piper. Ya ternyata maknanya pun satu nggak cukup, ada 50, itu pun sebenarnya nggak semuanya. Jadi kita melihat ternyata belajar doktrin sangat penting untuk kita memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang telah terjadi dan akan terjadi. Nah, kita perlu belajar doktrin. Nah, saudara, lewat doktrin kita belajar bahwa kita bukan kita dahulu bukan umat Allah, kita dahulu tidak dikasihani, ya, tetapi sekarang kita adalah bagian dari umat Allah dan pewaris bersama Kristus atas seluruh kekayaan dan kasih karunia-Nya. 1 Petrus 2 ayat 10. Kita adalah pewaris bersama Kristus atas seluruh kekayaan dan kasih karunia-Nya. 1 Petrus 2 ayat 10. Itu kita mengerti dari doktrin. Nah, orang tidak bisa berhenti cuma sampai doktrin. Kemudian kita harus belajar doktrin ini diapain. Ya, ingat kita belajar teologi. Theo itu dari kata theos ya, Allah ya. Logia, pemikiran, penyelidikan tentang Allah. Terus kalau kita tahu tentang Allah tuh ngapain begitu? Nah, bukankah Allah mewahyukan dirinya, memperkenalkan dirinya bahkan lewat Kristus dan kemudian lewat kitab suci agar semata-mata kita punya relasi dengan Dia. Relasi yang bagaimana? Relasi di mana kita mengasihi Dia. Wujud mengasihi Dia bagaimana? Memuji Dia, memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Nah, jadi harusnya dari drama kita belajar doktrin, dari fakta kita belajar makna. Setelah tahu maknanya, makna itu membuat kita memuliakan Allah. Drama itu membuat kita memuliakan Allah. Doksologi. Doksologi itu ada kata doksa, kemuliaan, memuliakan. Makanya ada kata doksologi di dalam ibadah Kristen sebagai penutupan. Setelah kita beribadah ya dari khotbah salam terus sampai khotbah terus sampai kolektor gitu ya. Ibadah itu kita tutup dengan memuliakan Allah. Allah siapa? Allah Tritunggal. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, Pohon selamat sumber berkat. Itu lagunya di setiap gereja bisa lain-lain syair ya, tapi nadanya kira-kira begitu ya.
Nah, saudara, jadi ada pujian kepada Allah Tritunggal karena ibadah berlangsung karena undangan Allah. Undangan Allah mengundang kita duduk beribadah, kemudian kita bisa menikmati Allah berdialog dalam ibadah. Dalam dialog itu Allah berbicara lewat firman-Nya, manusia merespon dengan doa dan dengan mendengarkan dan dengan puji-pujian. Jadi ada dialog antara Allah dan umat dalam ibadah. Nah, itu dipelajari lebih dalam teologi liturgi ya, kalau kalian belajar liturgi. Nah, saudara, jadi ada memuliakan Allah. Doxologi itu memuliakan Allah. Dalam Roma tadi, Paulus ya, setelah memaparkan drama dalam 4 ayat di awal, setelah memaparkan doktrin dari pasal 1 sampai pasal 8 ayat 31, ayat 30, maka kita lihat di ayat 31. Ya, Roma 8 ayat 31. Perenungan doktrinnya itu ditutup dengan sebuah pertanyaan retoris. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, lalu kita baca ayat yang ke-39. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dari ayat 31 sampai 39 adalah sebuah doxologi. Pernyataan iman yang sifatnya doxologi, memuliakan Allah. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Lalu contohnya di pasal 11. Pasal 11 ayat 33 sampai 36. Ya, setelah Paulus memaparkan beberapa doktrin lagi ya, sampai pasal 11 dia paparkan doktrin lagi. Di Roma 11 ayat 33 sampai 36 ada doxologi lagi. Ya, Roma 11 ayat 33 sampai 36. Ya, jadi Paulus setelah pasal 8 dia memaparkan doktrin lagi. Nah, di akhir pasal 11 dia memuji Allah lagi. Ayat 33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doxologi. Jadi Roma pasal 1 sampai pasal 11 adalah isinya doktrin, ya, ditutup dengan doxologi. Ya. Nah, saudara, dan yang terkenal kemudian adalah Roma pasal 12 dan seterusnya. Itu adalah aplikasi. Ya, Roma pasal 1 sampai Roma pasal 11 itu pengajaran, ada drama, pengajaran, doxologi di sana. Roma pasal 12 sampai selesai itu isinya aplikasi. Hal-hal yang aplikatif. Ya. Bayangkan saudara-saudara dengar khotbah, ya, waktu dengar khotbah, terus cuma disampaikan teori-teori, konsep-konsep, doktrin-doktrin, terus waktu pulang pendetanya ngomong, ya saudara sekarang silakan Anda pikirkan cara masing-masing ya bagaimana. Ada pikir-pikir gimana sih? Pendeta kan harusnya membuat khotbah itu dari ajaran Alkitab, kita dituntut kepada aplikasinya, begitu ya, aplikasinya. Terus kita mesti melakukan bagaimana? Kadang-kadang dalam khotbah yang singkat kita nggak mungkin memaparkan banyak, tapi setidaknya kan kasih contoh kayak dari hidup kamu, 1-2 contoh bagaimana kamu mengaplikasikan firman ini. Nah, saya terus terang saudara-saudara ya, dalam khotbah menyusun aplikasi itu adalah paling sulit buat saya, paling sulit ya. Kadang-kadang saya sampai nanya kisah apa dalam hidup saya ya yang bisa dicontoh ya. Ini lebih parah lagi kalau hamba Tuhannya nggak mengikuti firman, lebih parah lagi ya, karena dia nggak punya contoh. Dia akan cari buku ilustrasi, dia pakai cerita orang untuk menjadi aplikasi dari kisah ini, gitu. Ya, saudara ya. Jadi kita harus bertanya ya, dan kemudian apa yang harus dilakukan Tuhan. Nah, sampailah pada D yang keempat, discipleship. Discipleship itu pemuridan. Pemuridan itu artinya proses perjalanan hidup menjadi murid. Taat kepada guru, mengikuti guru, diubah oleh guru, transform by the teacher, dan kemudian diutus memuridkan lagi orang lain. Itu namanya discipleship, pemuridan. Ya, mengikut sang guru, diubah oleh sang guru, dan kemudian memuridkan orang lain supaya ikut sang guru. Nah, saudara, itu discipleship. Nah, dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 aja, kita baca 2 ayat aja ya. Ini aplikasinya yang diberikan oleh Paulus. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan seterusnya sampai pasal 16 dia memberikan aplikasi-aplikasi. Ya, termasuk salam-salam,
dan ditutup lagi dengan doxologi, memuliakan Allah lagi. Di pasal 16 ayat 27, bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi dari kitab Roma kita bisa melihat ada 4 hal ini: drama, doktrin, doxologi, dan discipleship, pengutusan atau hidup menjadi murid dan diubah dan diutus. Nah, saudara, dari kisah ini saya hanya ingin mengajak kita memahami 4D ini. Jadi panjang lebar saya posting tulisan itu supaya kita mulai menggumuli dari 4D ini mana yang masih kurang dari saya. Ya, misalnya memahami drama Alkitab, kisah Alkitab, seberapa dalam saya mengenal Allah saya dan kisahnya yang dia ceritakan lewat surat cintanya yaitu Alkitab. Yang kedua, bagaimana saya mengenal Allah saya, seperti apa Allah saya lewat doktrin yang saya bisa pelajari dari kisah-kisah itu. Ya, kemudian sejauh mana saya memuliakan Allah lewat perilaku dan lewat mulut saya, rasa syukur saya dalam hidup saya. Dan discipleship, apakah lewat apa yang saya sudah pelajari, apa yang saya sudah jalani, saya kemudian mengikut sang guru, diubahkan atau tidak, dan kemudian memuridkan orang lain atau tidak. Nah, itu pertanyaan yang saya makanya posting di grup WA supaya kita mulai berpikir. Ya, karena apa? Saya pernah dipuji oleh seorang jemaat. Ini jemaat ibadah umum. Kalau ibadah youth mungkin sudah bosan sama saya ya. Tapi kalau jemaat ibadah umum sangat jarang dengan khotbah saya. Jadi begitu dengar saya khotbah, mereka terkesan terus ngomong begini. Aduh, Pak Cahyo, khotbahnya sangat menginspirasi. Dalam hati saya antara bersyukur dan sedih. Kalau cuma menginspirasi mah, saya nggak perlu jadi pengkhotbah. Ya, saya jadi motivator kayak Mario Teguh itu juga lebih menginspirasi, saudara. Saya jadi komika-komika yang lucu itu banyak menginspirasi. Cak Lontong menginspirasi buat saya, gitu ya. Nah, saudara, tapi apakah khotbah itu mengubah orang atau enggak? Nah, itu melibatkan banyak hal sebenarnya. Lebih dari sekedar kemampuan bicara, lebih dari sekedar menginspirasi. Ya, jadi saya kalau sampai ada jemaat muji saya khotbahnya inspirasi, menginspirasi itu saya antara senang dan sedih. Ya, berarti nggak mengubah kamu ya. Khotbah saya nggak mengubah kamu. Khotbah saya cuma penting untuk menginspirasi tapi tidak mengubah kamu. Nah, saudara, jadi bagaimana dengan kita? Kalau kita mengenal orang, ya pasti kita ingin mengenal dengan sebaik-baiknya. Ya, kita hidup di dunia yang bermasalah, dan kalau kita punya masalah, kita akan cari dokter yang setepat-tepatnya. Nggak mungkin istri saya punya gejala kanker, kemudian saya pergi ke dokter, kemudian orang tanya, dokter siapa yang kamu datang? Aduh, saya nggak sempat nanya ya, kredensinya gimana, kemampuannya gimana, kompetensinya gimana, aduh saya nggak sempat searching. Ya, pokoknya saya datang aja begitu. Kita untuk masalah kesehatan nggak akan sekonyol itu. Ya, kita akan tanya-tanya orang. Kalaupun dapat satu dokter, kita akan coba cari second opinion. Untuk masalah yang sifatnya jasmani, kita sangat serius. Apalagi kalau udah dengar kanker, tumor, itu pasti serius banget ya. Tapi untuk masalah rohani, masalah yang menentukan kekekalan kita, kadang-kadang kita nggak serius itu. Betul ya saudara ya, kita nggak serius itu. Kita nggak sungguh-sungguh belajar mencari buku teologi yang sungguh-sungguh menolong kita mengenal Allah secara bertanggung jawab dan menolong kita hidup memuliakan Allah dan memuridkan secara bertanggung jawab. Kita tidak serius kalau kita kena kanker atau tumor secara jasmani. Nah, ini pikirannya menjadi bahan refleksi kita ya. Seberapa serius kita menjalani kehidupan Kristen kita, refleksikan dengan 4D ini. Ya. Drama, doktrin, discipleship, doxologi, dan discipleship. Nah, saya memberi diri saya setiap jam 7 malam ke atas itu waktu saya untuk discipleship dalam pengertian memuridkan orang. Ya, jadi kayak kemarin itu seharusnya jadwal saya jam 7 itu jadwal dari Rabu saya sudah tawarin ya, hari Selasa ya, Rabu ya. Saya sudah lempar artikel dan siapa saja yang mau diskusi silakan undang saya diskusi. Tapi ternyata yang diskusi hanya Brian. Ya saya layani Brian itu, meskipun cuma WA ya. Itu pun topiknya lain, bukan topik yang saya tawarkan, tapi topik lain. Jadi ya saya diskusi dengan Brian. Hari sebelumnya saya diskusi dengan beberapa teman pemudi yang lain. Saya ada pertemuan khusus untuk diskusi. Nah, saya minta sama istri saya kalau bisa ya, kalau boleh, kalau nggak urgent banget, saya hanya punya waktu untuk kamu jalan-jalan tuh Sabtu dan Minggu. Karena hari Senin sampai Jumat saya ingin spend waktu untuk memuridkan orang, untuk melayani orang, kunjungan jemaat, rayon, pemuda, dan diskusi. Ya, seperti dengan Brian dan beberapa pemuda yang lain yang menelpon saya dan menanyakan ini dan itu, ya kita diskusi. Ya, saudara, jadi
Saudara-saudara punya caranya sendiri lah untuk mempraktikkan itu, discipleship, ya doxologi, belajar doktrin, mengetahui drama Alkitab lebih baik lagi lewat YouTube, semua sudah tersedia sekarang fasilitasnya. Yang penting kita mau serius atau enggak, sama seriusnya ketika kita dengar kabar istri kita atau orang tua kita kena kanker atau tumor. Apalagi masalah yang kita hadapi kan lebih besar ya, dosa dan pengenalan akan Allah yang mempunyai hidup kita.